Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maharani. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tahap analis dan investigasi sistem. Tahap analisa dan investigasi sistem. Tahap penganalisan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Pada tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan. Contoh dari kegiatan analisa sistem misalnya menginvestigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Teknik pengumpulan data di sini ada 4, yaitu observasi langsung, wawancara, kuesioner, pengambilan sampel dokumen. Di sini saya akan menjelaskan observasi langsung. Observasi langsung merupakan kegiatan yang mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Observasi langsung perlu melakukan menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana, siapa, berapa, di mana. 3 cara analis untuk melakukan observasi langsung yaitu: 1. Pengamatan secara langsung dengan melakukan interaksi dengan pihak yang diobservasi. 2. Pengamatan secara langsung tanpa berinteraksi dengan pihak yang diamati, tetapi pihak yang diamati tahu bahwa mereka sedang dijadikan objek pengamatan. 3. Pengamatan di mana mengamati objek tanpa diketahui oleh objek yang diamati dan tanpa interaksi apapun. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang paling tepat antara seorang sistem analis dengan organisasi atau perusahaan dan merupakan teknik yang paling produktif dalam mencari sebuah informasi. Tujuan dari sebuah wawancara yaitu memeriksa dan melakukan cross-check terhadap kebenaran data dan info yang sudah diketahui sebelumnya. Kedua, menjajaki sifat dan pendapat dari responden tentang sistem yang akan dikembangkan. Ketiga, memperoleh data kuantitatif dan kualitatif mengenai kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan biaya. Keempat, memperkuat dukungan dari elemen-elemen organisasi mengenai sistem yang baru diterapkan. Lalu selanjutnya ada kuesioner. Tujuan pemakaian kuesioner yaitu untuk menggali fakta dan memperoleh berbagai masukan dari responden. Kelebihan dari kuesioner yaitu dapat memperoleh penelitian dapat melakukan penelitian untuk responden yang jumlahnya besar dan menjangkau responden yang berkedudukan jauh dari analis. Dan di sini juga ada kelemahan kuesioner yaitu sulitnya responden memberikan jawaban yang detail terhadap suatu permasalahan karena kuesioner bersifat sangat terbatas. Lalu selanjutnya ada sampling dokumen. Sampling dokumen adalah proses memilih sejumlah dokumen secara sistematis dari populasi dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan pengambilan sampel dokumen adalah mendapatkan kesimpulan secara detail tentang apa yang dilakukan sistem lama dan apa yang harus dilakukan sistem baru. Permasalahan apa saja yang biasa dipecahkan oleh sistem baru nantinya, dan hal apa yang dapat diestimasi. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah mendapatkan hasil analisa dan investigasi data secara komprehensif. 1. Memahami sistem lama, yaitu dengan melihat dan mengamati dokumen-dokumen sistem yang telah ada pada perusahaan. 2. Evaluasi sistem yang ada, melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan, terutama mengenai kekurangan sistemnya. Ketiga, memahami keinginan pemakai. Keinginan pemakai yang dimaksud adalah mencakup kebutuhan-kebutuhan akan output sistem serta model operasional sistem yang diinginkan. Keempat, laporan definisi masalah, dokumen yang merinci dan menggambarkan masalah atau isu yang akan diteliti. Lalu selanjutnya ada studi kelayakan sistem. Studi kelayakan sistem adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek pengembangan sistem atau teknologi layak untuk dilakukan atau tidak. Studi kelayakan akan menilai dari berbagai sisi, apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Penilaian studi kelayakan ada 5, yaitu kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan operasi, kelayakan jadwal atau waktu, kelayakan hukum. Lalu selanjutnya ada penilaian studi kelayakan sistem. Kelayakan teknik mencakup 2 hal pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu ketersediaan teknologi di pasaran dan ketersediaan ahli yang mengoperasikannya. Lalu ada kelayakan ekonomi, dapat dinilai dari 2 hal pokok, yaitu biaya dan manfaat.
Lalu kelayakan operasional mencakup beberapa permasalahan yang menjadi pertimbangan, yaitu sistem yang rumit, keengganan pemakai, memakai sistem baru, sulit mengendalikan sistem, kualitas informasi sistem baru. Kelayakan jadwal atau waktu akan menilai apakah sistem dapat dikembangkan sesuai waktu yang ditetapkan sesuai kebutuhan sistem. Lalu yang terakhir ada kelayakan hukum. Peninjauan kembali hal-hal yang menyangkut penerapan sistem dan dampak yang ditimbulkan. Lalu selanjutnya ada tahap investigasi sistem. Tujuan tahap investigasi sistem adalah untuk melihat dan mengevaluasi permintaan suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi, Bank Sispo. Kegiatan pada tahap investigasi aktivitas yang harus dilakukan pada tahap investigasi dalam proses Bank Sispo adalah studi awal, initial investigation, dan studi kelayakan, feasibility study. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi awal, initial investigation. Tujuan studi awal untuk menentukan apakah permintaan Bank Sispo itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Kegiatan studi awal, pertama, mendefinisikan masalah, problem solve. Kedua, penjelasan prosedur sistem yang berjalan. Ketiga, membuat alternatif pemecahan masalah. Keempat, mengklasifikasikan permintaan Bank Sispo. Kelima, mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan, feasibility study. Tujuan studi kelayakan untuk menentukan ruang lingkup sistem, perkiraan biaya, dan sumber daya lainnya. Studi kelayakan, kegiatan studi kelayakan yaitu membuat kesimpulan dari studi awal, menentukan alternatif pemecahan yang sudah dibuat dan dipilih, melihat kelayakan sistem yang akan dibangun. Lalu selanjutnya ada kategori aspek kelayakan. Pertama, teknis, kelayakan perangkat keras dan perangkat lunak, ekonomi, apakah ada keuntungan atau kerugian, efisiensi biaya operasional organisasi. Lalu yang ketiga ada operasi, berhubungan dengan prosedur operasi dan orang yang akan menjalankan organisasi. Lalu selanjutnya ada jadwal. Apakah jadwal pengembangan layak atau tidak? Ya, sekian dari saya. Terima kasih.